Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safriansyah, NIM D10121260. Mata kuliah Pendidikan Karakter Anti Korupsi. Judul pentingnya menumbuhkan nilai dan prinsip anti korupsi di lingkungan kampus. Penerapan nilai-nilai anti korupsi dapat jadi upaya pencegahan potensi tindak kriminal seperti korupsi. Upaya pemberantasan korupsi perlu dimulai dari akar permasalahannya. Pembentukan sikap dan karakter individu dinilai penting dalam mencegah potensi korupsi. Dimulai dengan menahan diri tidak berperilaku menyimpang dalam hal sekecil apapun. Sebab penyimpangan kecil apabila dijustifikasi potensial memunculkan penyimpangan yang lebih besar. Wanodyo Sulistyani, dosen sekaligus peneliti Pusat Studi Kebijakan Kriminal Fakultas Hukum, mengungkap nilai-nilai anti korupsi yang dianggap dapat mencegah potensi kriminal, terutama bagi mahasiswa. Ada 9 nilai anti korupsi yang harus diterapkan. Menginternalisasi nilai-nilai tersebut sering menjadi permasalahan apabila ketika sudah berinteraksi dengan orang lain. Contohnya seperti saat di lingkungan kampus. Nilai pertama adalah kejujuran. Kejujuran penting diterapkan di dunia pendidikan. Misalnya, dalam menulis karya ilmiah, gunakan ide dan hasil tulisan sendiri atau tidak melakukan plagiarisme. Kedua, kepedulian. Amati dan turut serta dalam masalah lingkungan sekitar. Lebih baik lagi jika menjadi pemecah masalah. Ketiga, kemandirian. Saya rasa mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan juga sudah menanamkan nilai ini. Nilai keempat, kedisiplinan. Terlihat sepele namun sering kali sulit dilakukan, terutama masalah waktu. Kelima, tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab mahasiswa contohnya dapat diterapkan saat berada di sebuah organisasi atau kepanitiaan. Selain itu, nilai lainnya adalah kerja keras, lalu kesederhanaan, hidup empati kepada orang lain, hidup sederhana. Kesederhanaan ini sedikit banyak dapat mencegah perilaku yang menyimpang seperti korupsi. Berikutnya, nilai keberanian. Penyimpangan yang terjadi di sekitar kita harus dilaporkan. Terkadang orang takut melaporkan atau melawannya. Terakhir adalah keadilan. Gerakan mahasiswa dalam melawan ketidakadilan di negeri ini banyak membawa perubahan baik bagi bangsa. Keseluruhan nilai ini harus dapat terinternalisasi dengan baik, terutama oleh mahasiswa selaku anak muda. Bukankah anak muda seharusnya punya idealisme untuk membangun bangsanya? Tak hanya mahasiswa tetapi juga pendidik atau sebagai institusi, nilai-nilai anti korupsi ini harus dipegang teguh. Mahasiswa sebagai bagian dari stakeholders kampus memiliki peran dan fungsi yang sangat besar dalam aspek moral, sosial, dan intelektual. Dalam aspek moral, mahasiswa dianggap sudah dewasa dalam memilih kehidupannya sendiri. Gelar yang disandang ini memiliki arti bahwa dirinya sudah mampu berpikir untuk dapat menentukan masa depannya sendiri. Pada tingkat inilah, mahasiswa akan banyak ditempa berbagai ilmu pengetahuan tingkat lanjut, sekaligus berbagai pengaruh dari dalam maupun luar kampus. Dari sini pula lah mereka akan mematangkan
Sikap berupa sikap kognitif, efektif, dan konatif. Termaksud bagaimana mahasiswa akan menentukan sikap dalam ikut serta menerpa pendidikan anti korupsi yang didapat di kampus. Bagaimana mereka akan membentuk keyakinan dari pengetahuan yang didapat tentang pentingnya pendidikan anti korupsi. Mereka juga akan termotivasi perasaannya terhadap perasaan suka atau tidak suka terhadap pendidikan anti korupsi, sehingga bersifat evaluatif. Terakhir adalah bagaimana mereka harus bersikap terhadap pendidikan anti korupsi, termaksud kesiapan mereka dalam mengimplementasikan pendidikan anti korupsi di kampus dan di lingkungannya. Pendidikan karakter anti korupsi mahasiswa. Pendidikan berbasis pada karakter beberapa tahun ini terus disosialisasikan tanpa henti. Program ini bahkan mendapat perhatian berbagai pihak, khususnya akademis dan dunia pendidikan lainnya. Pendidikan karakter kini sudah banyak dimasukkan dalam kurikulum sekolah dan kampus. Ini juga sebagai upaya untuk mengatasi krisis moral yang menjadi permasalahan pada masa kini. Mahasiswa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah pelajar perguruan tinggi. Dalam struktur pendidikan Indonesia, mahasiswa menduduki jenjang satuan pendidikan tertinggi di antara yang lainnya, seperti pendidikan di tingkat dasar, menengah, pertama atau menengah atas atau kejuruan.